Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penuh hormat kami haturkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa melingkupi hari-hari Anda dengan kesehatan yang prima serta ketenangan hati yang paripurna. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kehendaknya jua kita dapat kembali bersua dalam kesempatan yang sangat berharga ini untuk mengulas sebuah kabar yang membawa angin segar, sebuah informasi yang bukan sekadar rumor, melainkan berita resmi yang insya Allah akan menjadi pelita harapan dan memberikan kepastian hukum serta finansial bagi seluruh pensiunan di tanah air tercinta ini. Dalam momen yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan ulasan mendalam bertajuk Breaking News mengenai keputusan pemerintah yang telah menetapkan kenaikan resmi pensiun sebesar 12%. Sebuah kebijakan strategis yang diperuntukkan bagi seluruh pensiunan aparatur sipil negara, ASN, Tentara Nasional Indonesia, TNI, serta anggota Kepolisian Republik Indonesia, Polri, di seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami hadir di sini dengan komitmen penuh untuk menyajikan informasi ini secara transparan, akurat, dan penuh empati, menyadari bahwa di balik setiap angka statistik terdapat harapan Bapak dan Ibu, para purnawirawan dan wredatama yang telah mendedikasikan usia produktifnya bagi kejayaan bangsa, dan kini, di masa senja, sangat membutuhkan kejelasan mengenai hak-hak kesejahteraan yang patut diterima tanpa adanya kesimpangsiuran informasi yang membingungkan. Secara garis besar, pemerintah pusat telah mengambil langkah tegas dan konkret dengan menetapkan angka kenaikan gaji pensiunan sebesar 12%, sebuah keputusan yang tidak diambil secara mendadak melainkan melalui proses pertimbangan yang matang sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat fondasi ekonomi dan daya beli para pensiunan yang selama puluhan tahun telah menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik serta menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Kebijakan ini kini telah berlaku penuh secara sah dan mengikat, menjadi payung hukum yang menjamin bahwa negara tidak pernah melupakan jasa para abdinya, dan lebih jauh lagi, pemerintah juga telah memberikan mandat yang sangat jelas bahwa proses realisasi pembayaran hak-hak baru ini akan dieksekusi secara serentak dan terpusat oleh PT Taspen sebagai satu-satunya mitra resmi dan lembaga negara yang memiliki otoritas serta kompetensi dalam mengelola dana pensiun nasional, dengan target pencairan yang telah dikunci pada tanggal 30 November mendatang, sebuah tanggal krusial yang wajib dicatat dan diingat oleh setiap penerima manfaat sebagai hari di mana janji kesejahteraan tersebut mulai ditunaikan. Melangkah lebih dalam pada inti kebijakan ini, perlu dipahami secara seksama oleh Bapak dan Ibu sekalian, bahwa angka kenaikan 12% tersebut bukanlah angka yang dipukul rata secara nominal rupiah untuk semua orang, melainkan sebuah persentase yang dihitung berdasarkan basis gaji pokok terakhir yang diterima saat Bapak atau Ibu resmi memasuki masa purna tugas atau pensiun, di mana perhitungan ini juga secara otomatis mencakup berbagai komponen pensiun yang melekat erat pada gaji pokok tersebut, seperti tunjangan suami istri dan tunjangan anak, yang kesemuanya disesuaikan dengan golongan kepangkatan terakhir serta masa kerja yang telah ditempuh selama aktif berdinas. Oleh karena itu, setiap golongan, baik itu golongan 1 hingga 4 bagi ASN maupun kepangkatan setara di TNI dan Polri, akan menerima nominal kenaikan rupiah yang bervariasi, sangat bergantung pada kategori pensiun masing-masing, durasi pengabdian kepada negara, serta rincian teknis perhitungan aktuaria yang telah distandardisasi oleh kementerian terkait. Sehingga meskipun persentase kenaikannya seragam di angka 12%, hasil akhir yang masuk ke rekening Bapak dan Ibu akan mencerminkan keadilan proporsional sesuai dengan riwayat pengabdian masing-masing individu. Guna memastikan akurasi dan kelancaran proses yang masif ini, PT Taspen telah melakukan berbagai persiapan teknis yang sangat matang, termasuk mempersiapkan sistem digital otomatis yang canggih untuk memastikan setiap data pensiunan dihitung dengan presisi tinggi, sebuah langkah modernisasi yang dirancang khusus untuk meminimalisir potensi kesalahan manusia, human error, dan menjamin bahwa setiap rupiah yang disalurkan adalah tepat jumlah,
tepat sasaran, dan tepat waktu sesuai dengan hak masing-masing penerima tanpa ada pengurangan sedikit pun. Seiring dengan persiapan sistem tersebut, kami juga sangat mengimbau kepada para pensiunan untuk turut serta proaktif dengan melakukan pemeriksaan mandiri terhadap status rekening bank yang terdaftar, memastikan bahwa rekening tersebut masih dalam status aktif dan valid untuk menerima transfer dana masuk. Karena hal-hal administratif mendasar seperti validitas nomor rekening, kesesuaian nomor induk kependudukan, atau pembaruan data pribadi lainnya harus sudah tuntas terverifikasi jauh-jauh hari agar tidak terjadi hambatan teknis atau retur dana, gagal transfer pada saat hari pencairan tiba nanti. Lebih lanjut, demi memberikan transparansi yang menyeluruh, pemerintah juga telah merilis dan menyiapkan tabel rincian yang sangat terstruktur mengenai proyeksi kenaikan gaji pensiunan ini yang diklasifikasikan berdasarkan golongan ruang, masa kerja golongan, MKJ, serta kategori pensiun, di mana tabel ini berfungsi sebagai alat bantu navigasi bagi para pensiunan untuk melakukan estimasi mandiri dan memeriksa besaran kenaikan yang akan diterima, termasuk potensi adanya pembayaran rapel atau selisih gaji yang mungkin timbul dan harus dibayarkan sekaligus jika terdapat penyesuaian administrasi dari bulan-bulan sebelumnya yang belum terbayarkan. Informasi detail ini menjadi sangat vital, tidak hanya bagi pensiunan lama, tetapi juga khususnya bagi para pensiunan baru yang baru saja memasuki masa purna tugas pada tahun anggaran berjalan ini, karena mereka pun memiliki hak yang sama untuk menerima penyesuaian nominal pensiun sesuai dengan payung kebijakan terbaru yang telah disahkan ini. Kembali kami tekankan mengenai momentum pelaksanaan, pemerintah dan PT Taspen telah menetapkan tanggal 30 November sebagai titik target utama untuk eksekusi pencairan ini, sebuah penetapan waktu yang dirancang untuk menyeragamkan distribusi dana di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dengan adanya kepastian tanggal tersebut, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa was-was, khawatir, atau bertanya-tanya mengenai isu penundaan yang tidak berdasar, karena negara telah menjamin ketersediaan anggaran dan kesiapan mekanisme penyalurannya. Pemerintah juga menegaskan komitmen integritasnya bahwa seluruh proses ini bersifat transparan, bersih, dan akuntabel, di mana tidak ada sepeser pun pungutan tambahan, potongan liar, atau biaya administrasi pelayanan yang akan dibebankan kepada para penerima pensiun, sehingga dana kenaikan tersebut dapat dinikmati secara utuh. Beranjak pada aspek kemanfaatan, poin ini seringkali menjadi pertanyaan mendasar dari para pensiunan mengenai seberapa besar dampak nyata yang akan dirasakan, dan kami sampaikan bahwa peningkatan sebesar 12% ini dinilai sebagai angka yang cukup signifikan dan strategis di tengah kondisi ekonomi saat ini, di mana kenaikan tersebut diyakini mampu memberikan bantalan ekonomi yang kuat untuk membantu mengatasi lonjakan kebutuhan sehari-hari, menutup biaya operasional rumah tangga, mengakomodasi pengeluaran kesehatan yang seringkali menjadi prioritas bagi lansia, serta memenuhi berbagai keperluan keluarga yang mungkin masih menjadi tanggungan Bapak dan Ibu sekalian. Di tengah dinamika kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan inflasi yang membayangi ekonomi rumah tangga, suntikan dana tambahan melalui kenaikan pensiun, ini diharapkan mampu memberikan ruang napas yang lebih lega bagi para pensiunan dalam mengatur arus kas keuangan mereka, terutama saat memasuki penghujung tahun di mana intensitas pengeluaran biasanya cenderung meningkat untuk berbagai keperluan sosial dan keagamaan. Dengan memohon izin dan keberkahan dari Allah, penyesuaian pendapatan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang menjaga stabilitas dapur dan keuangan keluarga, menopang daya beli, dan memberikan rasa aman finansial, terutama bagi mereka yang memang menjadikan uang pensiun ini sebagai satu-satunya sumber pendapatan utama dalam menjalani masa tua. Jika kita melihat respon di lapangan sejak kebijakan ini pertama kali diumumkan ke publik, gelombang tanggapan positif terus mengalir deras dari berbagai lapisan masyarakat, di mana grup-grup komunitas pensiunan, forum diskusi daring, hingga percakapan di grup WhatsApp terpantau sangat aktif dan antusias membahas detail tabel gaji baru, simulasi perhitungan rapel, serta rasa syukur atas perhatian pemerintah. Banyak pensiunan yang menyuarakan rasa lega dan bahagia karena kebijakan ini memberikan sebuah kepastian yang telah lama dinanti-nantikan di tengah ketidakpastian ekonomi global,
Dan pemerintah pun menilai bahwa dukungan serta respon positif publik ini adalah indikator kuat bahwa program kenaikan pensiun ini adalah kebijakan yang tepat sasaran, humanis, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Untuk mengimbangi antusiasme tersebut, pemerintah tidak tinggal diam dan terus memperluas jangkauan sosialisasi agar tidak terjadi distorsi informasi atau berita simpang siur di masyarakat, dengan cara menyebarkan informasi resmi secara masif melalui situs-situs kementerian, kanal komunikasi resmi PT Taspen, pengumuman di kantor-kantor cabang di seluruh daerah, hingga pemberitaan di media nasional. Sebuah upaya komprehensif agar seluruh pensiunan, termasuk mereka yang tinggal di pelosok desa atau daerah terpencil, tetap mendapatkan akses informasi yang jernih, utuh, tidak terpotong, dan valid. Kejelasan jalur informasi ini sangat krusial untuk membentengi para pensiunan dari serbuan berita palsu, hoax, atau modus penipuan yang kerap kali muncul memanfaatkan momen perubahan kebijakan dengan mengatasnamakan instansi tertentu. Dalam hal ini, negara kembali menegaskan ketegasannya bahwa kebijakan kenaikan pensiun 12% ini adalah produk hukum yang bersifat resmi, mengikat secara mutlak, dan tidak akan mengalami pembatalan atau revisi mundur, sehingga setiap penerima manfaat dapat duduk tenang menunggu haknya masuk ke rekening pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa perlu merasa cemas. Selain itu, pemerintah juga telah menginstruksikan seluruh jajaran petugas layanan publik, mulai dari staf di kantor Taspen hingga mitra perbankan juru bayar, untuk memberikan pelayanan prima, ramah, dan profesional dalam membantu para pensiunan yang mungkin mengalami kendala teknis atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut sebagai bentuk penghormatan kepada para senior bangsa. Jika ditelisik lebih jauh dari perspektif makro, dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini sangatlah luas. Karena kenaikan pendapatan pensiunan sebesar 12% tidak hanya berdampak pada dompet individu semata, melainkan juga akan memicu efek berganda, multiplier effect yang positif bagi perekonomian lokal, di mana peningkatan daya beli kelompok lanjut usia akan mendorong pergerakan barang dan jasa di skala UMKM, memperkuat perputaran uang di pasar tradisional maupun modern, serta menopang sektor-sektor yang berhubungan erat dengan kebutuhan lansia seperti sektor kesehatan, farmasi, dan pangan. Tak kalah pentingnya, dimensi sosial dari kebijakan ini juga menyentuh aspek kekeluargaan, karena pemerintah sangat menyadari realitas sosiologis di Indonesia, di mana banyak pensiunan yang masih memegang peran sentral sebagai tulang punggung keluarga. Baik itu membantu biaya pendidikan cucu, menyokong anak yang belum mandiri, atau menanggung biaya sosial kemasyarakatan lainnya, sehingga kenaikan ini sejatinya bukan sekadar berbicara tentang nominal angka di atas kertas, melainkan sebuah bentuk penghargaan moral yang tinggi atas tanggung jawab sosial yang tetap diemban oleh para pensiunan meskipun mereka sudah tidak lagi aktif bekerja secara formal. Sebagai penutup dari laporan mendalam ini, kami ingin menegaskan kembali bahwa dengan adanya kenaikan resmi ini, besar harapan kita semua agar para pensiunan dapat menyongsong hari esok dan kebutuhan bulan-bulan mendatang dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih damai, dan senyum yang lebih merekah, karena kebijakan ini adalah manifestasi nyata dari rasa hormat dan terima kasih negara kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah menghabiskan masa mudanya untuk mengabdi. Insya Allah, dengan adanya penyesuaian kesejahteraan ini, kualitas hidup para pensiunan dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Demikianlah laporan komprehensif yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa yang telah meluangkan waktu untuk menyimak penjelasan ini dengan penuh kesabaran dan perhatian. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kesehatan yang sempurna, ketenangan batin, serta keberkahan rezeki yang melimpah bagi Bapak dan Ibu sekalian beserta seluruh keluarga tercinta. Tetaplah memelihara kesabaran dan optimisme dalam berharap kebaikan, karena sesungguhnya janji Allah itu pasti, bahwa di balik setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan yang menyertai. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, membagikan informasi berharga ini kepada rekan-rekan sesama pensiunan, dan berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan pembaruan informasi penting berikutnya yang akan terus kami sajikan.
Dengan izin Allah, kami berkomitmen untuk terus hadir menemani hari-hari Bapak dan Ibu dengan berita-berita terbaik di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.